Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pertiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika bisnis. Jadi, buat rekan-rekan yang ingin mengetahui apa itu etika bisnis, silakan nonton video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang etika dalam dunia bisnis, khususnya dalam 6 aspek ya. Ada 6 aspek penting, yaitu etika bisnis dalam perspektif Islam, etika bisnis dalam e-commerce, etika digital, kemudian ada perlindungan konsumen, kemudian ada strategi bisnis yang etis, serta strategi guru untuk lintas generasi. Kemudian yang pertama ya yang akan saya bahas di sini yaitu etika bisnis dalam perspektif Islam, di mana dalam Islam bisnis itu bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang keberkahan. Prinsip utama dalam etika bisnis Islam meliputi yang pertama itu ada kejujuran, keadilan dan tanggung jawab seorang pelaku usaha. Kemudian dilarang melakukan penipuan, manipulasi maupun riba. Nah, untuk hal tersebut contoh di dunia nyatanya apa ya? Contoh di dunia nyatanya yaitu di perbankan, di mana saat ini ada perbankan syariah. Nah, teknis-teknis dalam perbankan syariah itu mengikuti syariat-syariat Islam, dari mulai pembayaran bunganya, yang dimana itu berbeda dengan akad bank konvensional dan bank syariah. Itu untuk etika bisnis dalam perspektif Islam. Untuk etika bisnis dalam e-commerce, jadi apa aja yang harus kita pahami? Yang pertama ini deskripsi produk yang jujur. Jangan sampai apa yang kita jual, apa yang kita deskripsikan itu berbeda dengan produk aslinya. Kemudian keamanan data konsumen. Jadi misalnya untuk contoh kasusnya sendiri, contohnya di Shopee, kita di situ ada login akun, itu jangan sampai data-data akun tersebut tersebar. Kemudian yang ketiga ada pelayanan responsif. Ketika kita dihubungin, kita harus standby, harus responsif terhadap pembeli gitu, menjawab apa yang ditanyakan oleh pembeli. Kemudian bertransaksi adil dan tanggung jawab penuh kayak gitu. Itu untuk etika bisnis dalam e-commerce. Yang ketiga itu etika digital. Etika digital ini berkaitan dengan perilaku seseorang dalam melakukan atau berkegiatan di dunia digital. Contohnya bermedia sosial, pembuatan berita secara digital. Nah, itu untuk etikanya sendiri itu tuh jangan sembarangan. Jadi jangan sampai orang lain yang melihat berita yang kita sampaikan, yang kita share itu merupakan berita palsu, berita bohong, dan juga merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi ya harus real mungkin, harus apa adanya, harus sesuai lah. Atau mungkin pakai profil palsu, jadi merugikan seseorang kayak gitu. Itu untuk beretika digital. Dan next yang keempat itu hak dan perlindungan konsumen. Untuk perlindungan konsumen sendiri sih tujuannya untuk agar konsumen itu tidak dirugikan ya. Karena banyak kan informasi yang tadi saya bilang itu, yang pertama yang di e-commerce, jangan sampai konsumen itu merasa tertipu dengan deskripsi produk kita tapi tidak sesuai dengan aslinya. Nah kayak gitu, jangan sampai tertipu. Kemudian dalam bidang jasa ya, misalnya jasa yang kita tawarkan pembuatan video digital misalnya dalam waktu 10 menit. Ya memang 10 menit videonya, tapi banyak yang kepotong-kepotong kayak gitu, yang tidak ngelah, sehingga konsumen tersebut dirugikan. Nah ini nih yang paling seru nih, yang ditunggu ya. Bagaimana sih merancang strategi bisnis etis itu? Apa-apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama kita harus memperhatikan itu integritas. Integritasnya menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, konsisten. Kemudian yang kedua itu ada keadilan. Setelah keadilan kita harus keberlanjutan, kemudian tanggung jawab sosial dan kepatuhan. Nah untuk contoh penerapannya sendiri nih, yang pertama ini produk dan layanan berkualitas, dan kelola karyawan dengan etis, karena karyawan juga merupakan itu ya aset untuk si perusahaan ini. Dan yang ketiga itu ramah lingkungan supaya tidak merusak lingkungan lah, supaya tidak merusak alam. Contohnya kayak saya saat ini, saya bekerja di perusahaan pertambangan. Bagaimana sih agar lingkungan itu tidak tercemari? Ya kita mengikuti prosedur-prosedur yang udah ditetapkan dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kontribusi sosial. Harus apa yang kita lakukan gitu kepada sosial, harus berdampak juga. Jangan sampai seperti contoh perusahaan saya misalnya ya, contohnya
didirikan atau bertempat di suatu kawasan, di satu desa, misalnya ya di satu desa, tapi di desa ini warga sekitarnya tidak mendapatkan hidup yang layak kayak gitu, atau tidak ikut bekerja, itu kan bisa di screening. Ya memang pekerjaan itu harus sesuai dengan kompetensinya, tapi banyak kerjaan yang lain yang bisa kita atur untuk tim-tim yang non kompetensi ini bisa masuk kerja seperti itu. Kemudian yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Jadi untuk transparansinya sendiri tergantung level perusahaannya. Jika memang perusahaannya sudah cukup besar ya, ada yang namanya laporan keuangan. Itu laporan keuangan itu dibagi biasanya. Ada laporan keuangan untuk media, kemudian laporan keuangan untuk owner, dan yang ketiga laporan keuangan untuk konsumsi internal. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait etika bisnis ya. Etika bisnis, harapannya dapat berguna video yang saya buat untuk rekan-rekan sekalian, terutama untuk saya dan rekan-rekan sekalian. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.